Kasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya boleh berada di tengah-tengah saudara pada sore hari ini dan sungguh saya merasa diberkati sekali Tuhan. Haleluya, saudaraku, ini kasih Tuhan pada sore hari ini merupakan hal yang luar biasa bagi setiap kita. Kita boleh dipertemukan kembali dalam kasih Tuhan dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lucius Onesiforus. Dan pada saat ini saya membantu pelayanan dari penggembalaan yang dilayani oleh ayah saya sendiri di Gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi. Dan puji Tuhan, saya boleh mendapat kasih karunia daripada Tuhan, di mana saya boleh melanjutkan studi saya di Harvest International Theological Seminary untuk program studi S2, ya, MA Christian Leadership. Haleluya, saudara, dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara, saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu, ya, dunia dikejutkan dengan wafatnya seorang tokoh yang luar biasa sekali. Seorang tokoh yang memberikan inspirasi bagi dunia, seorang tokoh yang menjadi teladan dalam hal belas kasihannya, seorang tokoh yang menjadi contoh bagi setiap kita umat manusia. Ya, dan hal yang luar biasa sekali pada waktu dia meninggal. Pemakamannya, media mencatat bahwa pemakamannya merupakan pemakaman yang paling mengharukan dalam sepanjang sejarah. Wah, sungguh luar biasa sekali, saudara. Di mana peti jenazahnya itu dibawa dan kurang lebih sepanjang 5 km dari rumahnya di Calcutta menuju Netaji Stadium. Ya, bukan hanya diiringi dengan barisan militer, tapi juga para pemimpin negara, kemudian juga para pemuka agama. Bahkan para petinggi-petinggi negara dari 23 perwakilan negara, dan kurang lebih puluhan ribu, bahkan ratusan ribu yang hadir dalam stadion tersebut. Dan yang luar biasa sekali, saudara, di mana tokoh ini, ya, yaitu Bunda Teresa, ya, Mother Teresa kita kenal. Dia adalah seorang tokoh yang pada waktu hidupnya, semasa hidupnya, dia menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang berpenyakit kusta, kepada orang-orang yang diabaikan. Dan sungguh luar biasa sekali pada waktu akhir dari prosesinya, di mana ada seorang penyakit kusta, dia membawa anggur pemberkatan, kemudian seorang mantan narapidana, dia bawa air untuk pembasuhan, dan juga seorang anak yang cacat, ya, dia bawa roti. Dan sungguh luar biasa sekali, merupakan pemakaman yang mengharukan sepanjang sejarah. Dan pada malam hari ini, pada sore hari ini, kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan, di mana juga ada seorang tokoh yang luar biasa dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, di mana prosesi pemakamannya jauh lebih istimewa daripada Bunda Teresa, yaitu adalah Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Mari kita buka kitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ayat 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar prosesi pemakaman Yesus yang begitu istimewa. Ada beberapa alasan yang akan kita pelajari mengapa prosesi pemakamannya begitu istimewa, saudaraku. Bagian yang pertama, di dalam ayat yang ke-38, firman Tuhan, saya ulangi kembali, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang pertama mengapa prosesi pemakaman Yesus begitu istimewa. Karena yang pertama, proses dari evakuasi jasad Yesus mengandung resiko, begitu beresiko. Kenapa, saudara? Ada seorang murid Yesus yang bernama Yusuf dari Arimatea. Kalau saya pelajari 3 Injil sebelumnya, Yusuf Arimatea ini adalah seorang anggota Mahkamah Agama. Dia seorang yang terkemuka.
Dia seorang yang kaya, dia seorang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Dia menantikan kerajaan Allah, tapi dia tidak setuju akan putusan pengadilan. Dan pada waktu itu, ketika dia tahu bahwa Yesus yang dia cintainya meninggal, wafat di atas kayu salib, dengan begitu kasihnya kepada Yesus, dia datang kepada Pilatus. Dia memberanikan diri datang kepada Pilatus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu situasi pada waktu itu di orang Yahudi, situasi sangat mencekam. Karena apa? Kita tahu bahwa Yesus disalibkan bukan karena kejahatannya. Yesus disalibkan bukan karena pemberontakannya. Yesus disalibkan bukan karena dia melakukan kesalahan yang besar. Tapi Yesus disalibkan karena orang-orang Yahudi dengki kepada Yesus. Karena imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka dengki kepada Yesus. Dan saya yakin dan percaya pada waktu itu pengikut-pengikut Yesus juga pasti dibenci oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu mengapa Yusuf dari Arimatea dikatakan bahwa ia seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses evakuasi dari jasad Yesus itu begitu beresiko. Namun Yusuf dari Arimatea ini, dia memberanikan dirinya karena dia mengasihi Tuhan. Saudaraku, kita mengenal ada seorang tokoh pada gereja mula-mula yang bernama Polikarpus. Dia seorang yang mencintai Tuhan. Dia seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang luar biasa pelayanannya. Bahkan dia juga dikenal sebagai santo dari gereja Katolik dan juga sebagai santo dari gereja Ortodoks Timur. Di mana pada waktu itu dia ditangkap oleh pemerintah Romawi. Dia ditangkap kemudian diancam untuk dibunuh, untuk dihukum mati. Ancamannya begini, saudara. Ketika ditanya, Polikarpus, apakah engkau tetap mempertahankan imanmu kepada Yesus? Apakah engkau tetap ingin beriman kepada Yesus? Apa yang dilakukan oleh Polikarpus? Dia katakan, waktu dulu, saya waktu usia 9 tahun, saya sudah menikmati kasih Tuhan. Saya sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Saya begitu mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang, di usia saya 84 tahun, saya tahu usia saya tidak lama lagi. Mana mungkin saya meninggalkan Yesus? Mana mungkin saya menyangkal Yesus? Mana mungkin saya menolak iman kepada Yesus? Saya akan tetap mempertahankan iman saya, walaupun nyawa taruhannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, pilihan dalam hidup kita begitu banyak beresiko. Setiap apapun yang kita pilih ada resikonya. Termasuk kita juga sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak Tuhan, mungkin kita ada resikonya. Ketika sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin hidup kita biasa-biasa saja, tapi setelah kita jadi ikut Tuhan, pengikut Yesus, banyak orang yang memusuhi kita, banyak orang yang menjauhi kita. Itu resiko yang harus kita hadapi. Tapi di sini kita belajar pada malam hari ini, Yusuf Arimatea, dia seorang murid Yesus, dia berani ambil resiko. Karena dia tahu siapa Yesus. Karena dia tahu siapa yang dia kasihi, Yesus Juru Selamatnya. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada yang pertama kita belajar bahwa proses evakuasi jasad Yesus begitu beresiko. Nah, bagaimana dengan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau jadi murid-murid Tuhan yang berani ambil resiko dalam hidup ini? Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dalam hidup ini, ketika mungkin kita dihadapi dengan berbagai ancaman, karena kita menjadi pengikut Tuhan, karena kita menjadi pengikut Yesus, apakah kita berani tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus, dan kita tetap berkata, sampai kapanpun aku tidak akan menyangkal Yesus, sampai kapanpun aku tidak akan menolak Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa sekali. Yusuf dari Arimatea, mungkin selama Yesus hidup, dia tidak terlalu banyak bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Tapi dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Sehingga dia dipulihkan. Sehingga dia menjadi murid Yesus yang diubahkan. Dan begitu mengasihi Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua. Di dalam ayat yang ke-39 dan ayat ke-40. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Dia seorang guru. Dia seorang pengajar di tengah-tengah orang bangsa Israel. Ya, dia pernah datang kepada Yesus. Dia pernah bertatap muka. Dia pernah bercakap-cakap dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin dia tidak terlalu banyak waktunya bersama dengan Yesus. Tapi di akhir dari kehidupan Yesus, pada waktu wafatnya, Nikodemus dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada Yesus. Di bagian yang kedua ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa alasan mengapa prosesi pemakaman Yesus itu begitu istimewa? Alasan yang kedua, karena ada perlakuan khusus pada jasad Yesus. Di sini firman Tuhan dikatakan Nikodemus, ya, dia datang dengan apa saudara? Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya.
Kalau dalam terjemahan King James, saya membaca itu 100 pound. Kurang lebih ya 50 kilogram beratnya. Saudaraku, hal yang luar biasa sekali pada kebiasaan di Yahudi di sana. Minyak mur itu bukan, dalam terjemahan aslinya bukan benar-benar minyak ya. Karena mur dan ada campuran getah dari lidah buaya, aloe vera, dicampur, dipergunakan untuk mengurangi bau busuk dari mayat, ya, bukan untuk mengawetkan mayat seperti yang dilakukan oleh Mesir abad pertengahan atau abad zaman dulu, ya. Tapi orang Yahudi menggunakan getah minyak mur ini digunakan untuk mengurangi bau mayat atau bau mayat yang ada. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Nikodemus dia datang untuk membawa campuran ini untuk merempah-rempahi, ya, mayat Yesus. Dia tahu meskipun pada waktu hidupnya dia tidak terlalu banyak bicara dengan Tuhan, mungkin dia tidak terlalu bersama-sama dengan Tuhan, tapi di akhir hidupnya Yesus, dia tahu dia harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia mau memperlakukan Yesus dengan yang lebih baik. Oleh karena itu dia datang memberikan rempah-rempah kepada jasad Yesus sebelum jasad Yesus itu dikuburkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah bekerja di sebuah instansi perbankan, ya. Mungkin saudara pernah dengar istilah prime customer, ya, nasabah utama. Kita tahu seorang nasabah utama itu mendapat perlakuan khusus. Perlakuannya beda dari nasabah biasanya. Apa yang menjadi bedanya, saudaraku? Kalau mungkin kita sebagai nasabah biasa, ketika kita mau stop uang atau mau tarik tunai, kita perlu datang ke teller. Ya, kita perlu ngantri. Apalagi kalau misalnya hari Kamis atau Jumat libur, hari Senin pasti ngantrinya panjang. Nah, sebagai nasabah biasa kita harus ngantri, saudara. Tapi seorang prime customer ini, dia tidak perlu ngantri. Dia bisa buat agreement atau persetujuan, ya, perjanjian dengan pihak bank untuk menerima layanan pick up service. Jadi nasabah ini dia tidak perlu datang ke bank, dia cukup nelfon ke bank, kemudian dia minta untuk diambil uangnya, kemudian disetorkan ke bank. Jadi pihak bank sendiri dia datang kepada nasabah, kemudian uangnya dihitung di tempat, setelah itu dibawa ke bank baru disetorkan. Jadi nasabah tidak perlu capek-capek, tidak perlu lelah-lelah untuk datang, untuk setor, dan untuk ngantri di loket teller. Dan ini kok sungguh luar biasa sekali mendapat perlakuan khusus, saudara. Dan hal yang luar biasa sekali ketika mereka berulang tahun. Ya, ini merupakan kebiasaan yang luar biasa sekali ketika yang namanya prime customer ulang tahun, seringkali mereka dikirimi bunga, kemudian dikirimi kue ulang tahun, ucapan ulang tahun, bahkan juga kadang ada yang kasih voucher belanja, voucher makan, ya kan, sungguh luar biasa sekali. Kita sebagai nasabah biasa kayaknya belum pernah mendapat perlakuan seperti itu. Namun yang namanya prime customer, nasabah utama, benar-benar mendapat perlakuan khusus. Sungguh luar biasa sekali, saudara. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bahwa Yesus itu lebih daripada prime customer. Dia layak untuk mendapat perlakuan yang lebih dari kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, saudara, dikasih Tuhan, Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar tokoh agama, dia bukan sekedar guru, dia bukan sekedar pengajar, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu dia layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita, mendapat perlakuan khusus dari kita. Oleh karena itu, saudara, dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik, memperlakukan Yesus dengan lebih lagi dalam hidup ini. Amin. Kita mau melayani dia lebih lagi. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik dalam hidup ini lebih lagi. Haleluya. Saudara, dikasih Tuhan, di sini kita lihat bahwa Nikodemus, dia datang, ya, untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Di dalam ayat yang 40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi semua luar biasa mendapat perlakuan khusus jasad Yesus. Dan kita tahu bahwa kebiasaan Yahudi, jika seorang terpidana hukuman mati di atas salib, jika dia seorang pemberontak, jika dia seorang pembunuh, maka dia tidak akan mendapat perlakuan khusus. Ya, dia hanya dirempah-rempahi biasa-biasa saja, saudara, tidak akan mendapat perlakuan khusus. Tapi kita tahu bahwa Yesus, meskipun dia terpidana mati dan dia dianggap sebagai pemberontak oleh orang Yahudi, tapi dia mendapat perlakuan khusus. Karena kita tahu, Yesus mati bukan karena pemberontakannya. Yesus mati bukan karena kesalahan.